Oke. Dan S. Potong Singapura. Saat masih bekerja sebagai direktur pemasaran, ia berkenalan dengan sebuah produk network marketing dari Cina yang berhasil menyembuhkan ibu mertuanya dari luka diabetes ya yang membusuk, dan divonis 3 dokter untuk segera diamputasi, tapi meremehkan profesi bisnis network marketing dan menolak untuk aktif di sana. Tapi sebuah acara seminar Power Seminar berhasil merubah paradigmanya tentang bisnis network marketing melalui sebuah sesi, yaitu 12 alasan mengapa kita menjalankan bisnis network marketing. Kemudian paradigmanya beliau berubah, sikapnya berubah, actionnya berubah. Kemudian beliau menjalankan bisnis network marketing tersebut dengan serius, dan akhirnya di bulan ke-11 gajinya sebagai direktur pemasaran dikalahkan oleh bonus dari bisnis networking marketing tersebut. Dan ya, akhirnya beliau memutuskan untuk full time, dan semua reward yang disediakan perusahaan saat itu disabetnya habis. Ya, semua itu dimulai dari paradigma yang berubah. Ya, karena itu dengan senang hati ingin membagikan paradigma bisnis network marketing telah mengubah hidupnya kepada Bapak Ibu sekalian. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah top leader 2-star manager Thrive Indonesia, Bapak Yona Adi Pasretia. Silakan Pak Yona. Baik, terima kasih Pak Nanang. Selamat malam Pak Endang. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, malam hari ini kita masuk di sebuah Zoom yang berbeda. Tidak bicara tentang marketing plan, tetapi aspek bisnis yang lain dari sebuah bisnis network marketing. Ya, kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang paradigma bisnis network marketing. Ya, Bapak Ibu, sebelum membahas tentang paradigma bisnis network marketing, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu paradigma. Ya, paradigma adalah cara memandang seseorang terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya yang nantinya akan mempengaruhi orang itu dalam cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindaknya. Ya, jadi cara paradigma itu begitu penting dalam kehidupan setiap orang, Bapak Ibu. Paradigma yang salah akan membuat cara berpikirnya salah, cara bersikapnya salah, dan cara bertindaknya juga salah. Demikian sebaliknya, ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum bicara tentang paradigma bisnis network marketing, saya akan membahas dulu paradigma orang tentang uang, ya. Nah, saya melihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari ada dua ekstrim cara orang melihat tentang uang. Ya, ekstrim yang satu mengatakan bahwa hidup itu mengalir saja seperti air, ya, mengalir saja seperti air. Ini kelihatan cool, kelihatan orangnya itu pasrah, ya, nerimo begitu ya. Nah, Bapak Ibu, kelihatannya falsafah ini bagus. Paradigma ini kayaknya bagus, ya, mengalir seperti air. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita lihat, air itu tidak pernah dari bawah naik ke atas, Bapak Ibu. Dia selalu turun ke bawah. Kalau ada yang lebih rendah, dia akan turun. Kalau ada tempat yang lebih tinggi, dia tidak bisa naik. Ya, jadi banyak orang yang punya falsafah seperti ini. Mereka mengikuti saja apa arah dari air itu mengalir. Ketika air itu mengalir ke kanan, dia ikut ke kanan, ke kiri, ikut ke kiri. Mengalir ke comberan, dia akan ikut cemplung ke comberan. Nah, Bapak Ibu, bahaya sekali kalau kita hidup ini mengalir tanpa kita mempersiapkan masa depan. Ya, masa depan begitu penting. Masa depan adalah tempat di mana kita akan menghabiskan seluruh sisa hidup kita. Jadi kita harus rancang, Bapak Ibu, masa depan kita. Jangan mengalir saja mengikuti sikon yang ada di depan kita. Ya, kita harus berusaha mengendalikan, mengontrol masa depan kita, ya, merancang yang terbaik untuk kehidupan kita. Itu di sisi lain, Bapak Ibu, saya melihat ada ekstrim yang lain, cara orang bersikap tentang uang. Yang satu berkata uang adalah segala-galanya, ya. Dia mengatakan itu karena segala-galanya butuh uang, katanya, ya. Orang yang punya paradigma seperti ini tentang uang, ya, di satu sisi baik, ya, kolerik, dia akan berjuang, tetapi seringkali Bapak Ibu, orang seperti ini
menomorsatukan uang, ya, menomorsatukan uang dan menomorduakan yang lain, etika, moral dan sebagainya. Ya, demi uang dia mau korupsi, demi uang dia mau membunuh, dia mau mencuri, dia akan mengambil yang bukan jadi haknya. Nah, ini juga hal yang salah. Ya, uang itu netral sebenarnya Bapak Ibu. Kita ini hidup ibarat naik di atas sebuah kapal mengarungi lautan, ya. Air adalah uangnya, ya. Untuk bisa kapal kehidupan kita itu melaju butuh air, butuh uang Bapak Ibu. Tetapi jangan sampai uang itu masuk ke dalam perahu kehidupan kita dan menenggelamkan kita. Orang-orang yang memiliki pemikiran ekstrim tentang uang adalah segala-galanya, akhirnya air itu menenggelamkan kehidupannya. Dia berujung masuk ke dalam bui, ya, karena korupsinya terbongkar dan sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu, bagaimana kita harus menyikapi tentang uang? Ya, nah kita juga perlu pahami bahwa dalam hidup ini ada dimensi lain dari uang, bukan hanya uang, tetapi juga waktu. Ya, ada metrik uang dan waktu, Bapak Ibu, yang perlu kita pahami. Bahwa dalam hidup kita itu ada 4 kelompok metrik uang dan waktu. Ya, nah ini kita lihat coba kehidupan orang-orang di sekitar kita. Ada kelompok orang yang punya banyak waktu tetapi tidak punya uang. Kira-kira siapa ini? Orang punya banyak waktu tapi tidak punya uang. Ya, ini pengangguran Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang pengangguran, tidak punya pekerjaan, dia waktunya banyak. Dia mau tidur kapanpun bisa, bangun kapanpun bisa. Ya, tetapi tidak punya uang. Nah, masalah yang kedua, ya, kelompok yang kedua adalah ini lebih parah Bapak Ibu, tidak punya waktu dan tidak punya uang. Ya, ini orang-orang yang bekerja dengan gaji pas-pasan Bapak Ibu, pergi kerja, ya, pergi pagi-pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, masih potong pajak, potong pinjaman, pantatnya panas, pinggang pegel, kepala puyeng, ya. Nah, orang-orang ini kasihan sekali. Dia bekerja keras membanting tulang dari pagi sampai petang, tetapi uangnya habis untuk kehidupannya. Ya. Nah, kelompok yang lain adalah kelompok yang tidak punya waktu, tetapi punya banyak uang. Ya, ini jenis orang-orang yang bekerja dengan luar biasa. Ya, saya mengenal seorang dokter mata, ya, seorang dokter mata yang praktek mulai sore sampai jam 3 pagi, ya. Kemudian dia jam 10 sudah praktek di rumah sakit sampai siang, lalu sore praktek lagi sampai jam 2 atau 3 pagi lagi. Begitu. Di hari Minggu pun dia buka, Bapak Ibu, luar biasa sekali. Uangnya banyak, ya. Sebagai seorang dokter, saya melihat wah luar biasa. Pasiennya ratusan. Ya, tetapi dia tidak punya waktu. Waktunya dipakai terus untuk menukarkan dengan uang, ya. Tetapi ada kelompok yang terakhir, orang yang punya banyak waktu dan punya banyak uang. Ya, dia punya banyak uang dan punya banyak waktu untuk menikmati uangnya yang banyak, Bapak Ibu. Nah, kalau melihat metrik uang dan waktu ini, kira-kira Bapak Ibu memilih yang mana? Ya, kalau saya sih memilih yang kanan atas, ya, punya banyak waktu dan punya banyak uang, ya. Nah, Bapak Ibu, jadi dimensi tentang uang itu begitu kompleks, Bapak Ibu, ya. Nah, hari ini kita bersyukur kita akan belajar dari seorang yang luar biasa, Robert T. Kiyosaki. Bapak Ibu, beliau adalah penasihat orang-orang kaya di dunia. Beliau adalah penasihat para investor, ya. Dia penasihat keuangan untuk banyak orang masyarakat dunia. Buku Rich Dad Poor Dad, ya, itu telah terjual 32 juta eksemplar di lebih dari 51 bahasa dan lebih dari 109 negara. Ya, di New York Times bukunya bestseller, masuk dalam bestseller, buku-buku bestseller selama 6 tahun lebih. Ya, lihat ini luar biasa sekali Robert Kiyosaki, ya. Nah, kita penasaran apa yang dikatakan Rich Dad Poor Dad, ya. Dalam buku Rich Dad Poor Dad ini kita melihat bahwa dia salah satunya memberikan definisi tentang orang yang miskin dan kaya.
Ya. Orang miskin menurut Robert Kiyosaki adalah orang yang pengeluarannya lebih besar daripada penghasilannya. Ya. Orang kelas menengah adalah orang yang penghasilannya lebih besar dari pengeluarannya. Tetapi penghasilannya ternyata dipakai untuk membiayai kewajiban-kewajiban. Jadi sudah antri nih, iuran dan angsuran, ya. KPR, kredit mobil, mungkin kredit ini, kredit itu. Jadi penghasilannya memang lebih besar dari pengeluarannya, tetapi dipakai untuk membiayai kewajiban. Ya, jadi sesuatu yang sebenarnya belum menjadi haknya hari ini dipaksa untuk ditarik ke hari ini, dimiliki hari ini, ya, dengan cara melakukan pembayaran cicilan, ya. Nah, ini adalah orang-orang kelas menengah. Dan orang kaya menurut Robert Kiyosaki adalah orang yang pengeluarannya dibiayai oleh asetnya. Ya, sekali lagi, orang kaya menurut Robert Kiyosaki adalah orang yang pengeluarannya dibiayai oleh asetnya. Jadi ternyata menurut Robert Kiyosaki orang kaya bukan orang yang penghasilannya sekian juta US dollar, bukan. Ya, bukan. Kadang banyak sekali orang berpikir kalau saya bisa punya uang 10 miliar, wow, luar biasa, kehidupan saya akan berubah luar biasa. Wah, enggak, jangankan 10 miliar, 1 miliar pun hidup saya sudah berubah. Ya, ada orang yang ya rupiah yang menjadi patokan. Bapak Ibu, jangan salah dengan rupiah. Ya, ada sebuah cerita menarik, kisah nyata, Bapak Ibu, seorang buruh pabrik snack, ya, buruh pabrik biskuit. Dia memenangkan lotre 200 miliar rupiah lebih. Ini di Inggris, Bapak Ibu. Ya, bayangkan 200 miliar lebih menang lotre. Ya, tetapi apa yang terjadi? Dia tidak bisa mengelola uangnya. Selama 8 tahun dia berfoya-foya. Yang terjadi tahun ke-8, dia menjadi pengangkut sampah dengan penghasilan di bawah 1 juta rupiah per minggu, Bapak Ibu. Ya, jadi bukan rupiah, Bapak Ibu. Ya, tetapi ingat sekali lagi, orang kaya adalah orang yang pengeluarannya dibiayai oleh asetnya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya tujuan kita dalam hidup secara finansial, ya, kita ini kan manusia yang multidimensi, ya. Kita punya tujuan secara spiritual, secara sosial, secara family, secara pendidikan, secara keuangan, macam-macam, multidimensi. Secara keuangan, tujuannya apa dalam hidup ini, Bapak Ibu? Kalau menurut Robert Kiyosaki adalah kita berupaya berada di dalam kondisi di mana kita tidak perlu bekerja lagi, menukarkan waktu dan tenaga kita dengan uang, ya, tidak perlu bekerja lagi, tetapi semua biaya hidup dan semua gaya hidup lifestyle yang Anda inginkan bisa terpenuhi dari passive income Anda. Dari passive income Anda. Jadi biaya hidup, gaya hidup yang Anda inginkan itu bisa terbiayai, terpenuhi dari passive income Anda. Dengan tidak perlu bekerja lagi, ya, passive income. Kita passive income tetap masuk dan itu bisa membiayai kehidupan kita. Ya, jadi Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa passive income, ya. Nah, Robert Kiyosaki membahas dalam bukunya The Cash Flow Quadrant bahwa di dunia ini ada begitu banyak cara orang bekerja, tetapi ternyata ada 2 kuadran dalam kehidupan ini, dalam cara orang bekerja mencari uang. Ya, kuadran kiri dan kuadran kanan. Robert Kiyosaki mengatakan kuadran kiri adalah kuadran active income. Orang harus aktif menukarkan waktu dan tenaganya baru mendapatkan income. Yang pertama adalah employee, karyawan. You have a job. Anda memiliki sebuah pekerjaan. Dia bekerja di bisnis milik orang lain. Dia menjadi karyawan. Ya, dia menukarkan waktunya dari jam sekian sampai jam sekian untuk ditukar dengan gaji. Ya, apapun jabatannya, kalau dia bekerja di bisnis orang lain disebut karyawan. Nah, kuadran kiri yang lain adalah self-employed.
Dia tidak memiliki bos, dia tidak bekerja di bisnis orang lain. Ya, you own a job. Anda pemilik pekerjaan itu sendiri. Jadi dokter, dia bukan bekerja menjadi karyawan di rumah sakit tertentu, tetapi dia buka praktek sendiri, tidak ada bos. Ya, itu self-employed. Ya, kemudian misalnya pengacara, dia nggak punya bos, dia buka kantor pengacara, notaris, dia buka sendiri kantor notaris. Mereka adalah self-employed. Mereka bukan karyawan, tidak bekerja digaji, tetapi mereka tetap harus menukarkan waktu dan tenaganya untuk ditukar dengan uang. Ya, jadi penyanyi, ya, kemudian pemain sinetron, artis film, mereka juga self-employed. Ya, mereka harus menukarkan waktu dan tenaganya dengan uang. Nah, Bapak Ibu, dua cara kerja ini tidaklah salah, Bapak Ibu. Ya, 85% penduduk di dunia bekerja dengan cara ini, yaitu bekerja mencari uang. Mereka menukarkan waktunya dan tenaganya untuk ditukar uang. Cara ini tidak salah. Tetapi cara ini, Bapak Ibu, memiliki masalah. Masalahnya adalah waktu terbatas 24 jam sehari. Sehingga waktu yang bisa ditukar dengan uang terbatas, sehingga uang kita juga akan terbatas karena batasan waktu itu. Ya, misalnya seorang guru les gitar, 1 jam memberi les 500.000, wah, tarifnya cukup tinggi, 500.000 per jam. Ya, dia hanya bisa paling berapa jam sehari? 5 jam, ya, berarti uangnya dibatasi oleh waktu, 5 jam kali 500.000. Ya, jadi income-nya dipatok oleh waktu. Dan setiap orang pasti akan menjadi tua dan tidak produktif lagi, tidak bisa menukar waktu dengan uang lagi. Seseorang bisa sakit dan tidak bisa menukar waktunya dan tenaganya dengan uang. Lalu juga bisa di PHK kalau perusahaan tutup, itu masalahnya. Tetapi Robert Kiyosaki mengatakan ada cara kedua, yaitu kuadran kanan, kuadran passive income. Ya, yang pertama adalah I, investor. Money works for you. Uang bekerja untuk kamu. Investor jelas harus memiliki dana yang besar, kemudian dana itu diinvestasikan, ya, entah itu di saham, di obligasi, dan uang akan bekerja untuk kita. Dia harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang investasi, ya. Tetapi akhirnya uang itu bekerja untuk kita, ya. Nah, untuk bisa ke kuadran investor, kita perlu menjadi seorang business owner terlebih dahulu. Ya, business owner juga passive income. Passive income. You own a system and people work for you. Kamu memiliki sebuah sistem dan orang bekerja untuk kamu. Nah, Bapak Ibu, business owner, ya, business owner ini mereka bekerja memakai sistem. You own a system. Jadi bekerja memakai sistem. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang business owner, orang-orang yang bekerja memakai sistem. Tapi terlebih dahulu kita akan bahas. Nah, untuk kasus kita saat ini semua menjalankan memiliki iTera Care, ya. Kalau konsumen murni yang hanya pakai alatnya untuk terapi jelas tidak masuk dalam 4 kelompok ini, ya. Ini adalah 4 kelompok ini adalah cara orang bekerja mendapatkan uang. Nah, apakah iTera Care bisa masuk di 4 kelompok ini? Bisa saja. Ya. Employee. Contohnya siapa? Misalnya stokis. Stokis iTera Care. Ya, dia mempekerjakan karyawan untuk packing, untuk administrasi, ya. Yang di packing iTera Care, yang diadministrasikan iTera Care. Tapi dia sebagai employee, karyawan. Ya. Bekerja kepada siapa? Kepada pemilik stokis. Nah, lalu self-employed, siapa mereka? Ya, mereka bisa saja orang yang beli iTera Care, lalu dipakai untuk mencari uang dengan cara misalnya terapis. Ya, dia tukarkan waktunya untuk menerapi orang. Ya, dia tidak punya bos, dia adalah self-employed.
Ya, kemudian siapa lagi? Self-employed. Orang yang memiliki Aitera Care lalu bekerja mencari uang memakai Aitera Care-nya, ya, bisnis Aitera Care-nya, contohnya penjual, ya, orang yang senang berjualan. Dia menukarkan waktu dan tenaganya untuk berjualan Aitera Care. Meskipun yang dijual Aitera Bio, Aitera Pro yang 60 juta, 63 juta, 48 juta, tapi sama. Dia menukarkan waktu dan tenaganya untuk mendapatkan uang. Ya, baik secara online maupun offline, ya. Itu adalah para self-employed. Lalu I, siapa mereka? Ya bisa saja Prive International ada seorang investor di sana, ya. Saya nggak tahu, tapi biasanya sebuah perusahaan itu ada orang yang tidak muncul di muka, ya. Yang muncul di depan di masyarakat adalah board of director, ya. Tetapi ada investor, silent investor yang menanamkan dana besar di sana, ya. Sehingga money works for you, uang bekerja untuk dia. Tapi jelas dia harus punya dana yang besar, investor. Lalu siapa business owner itu untuk Aitera Care? Mereka adalah orang yang menjalankan bisnis ini, tetapi orientasi utamanya bukan berjualan, tetapi membangun jaringan manusia. Ya, nah kita akan membahas hal itu. Bagaimana caranya bersama Aitera Care, bersama Prive International, kita bisa berada di kuadran kanan, menjadi seorang business owner, sehingga kita bisa menikmati yang namanya passive income. Dan kemudian gaya hidup dan biaya hidup kita akhirnya nanti bisa dibiayai dari passive income kita di bisnis Prive ini. Yaitu caranya kalau kita masuk di kuadran business owner menjadi pembangun jaringan, ya. Nah, Bapak Ibu, kuadran kanan dilakukan hanya sebagian kecil orang, sekitar 15% penduduk dunia melakukannya. Mereka menukarkan waktu dan tenaganya. Di awal tetap mereka melakukan itu. Untuk membangun jaringan, Bapak Ibu, ya, kita tetap harus awalnya melakukan rekrutmen, mengajak teman-teman kita. Kalau kita nggak ngajak, ya nggak ada bonus, nggak ada uang. Awal memang seperti itu. Seperti Pak Benny misalnya, ya, Pak Benny peringkat tertinggi kita, 3-star manager. Dia di awal, kalau nggak salah berapa ya, 11 atau 14 orang ya, yang disponsorinya. Ya, dia harus menukar waktu dan tenaga untuk mendapatkan 11 atau 14 orang itu. Tetapi kemudian orang-orang itu siapa yang mau diajak bersama membangun aset, ya, bekerja bersama-sama mereka, mulailah kita membangun jaringan, ya. Kita bantu tim kita duplikasi tim kita untuk melakukan hal yang sama. Apa itu? Bekerja memakai sistem. Nah, kita nanti akan bahas bagaimana bekerja memakai sistem. Karena kata kunci dari business owner adalah bekerja memakai sistem. Jadi awalnya memang kita tetap harus menukar waktu dan tenaga kita, ya. Tetapi bukan untuk sekedar mencari uang, Bapak Ibu. Waktu dan tenaga kita itu kita pakai untuk membangun aset. Aset kita adalah jaringan manusia. Nah, ketika jaringan manusia itu sudah terbentuk, mereka semua menduplikasi kita, bekerja memakai sistem, yang terjadi adalah uang akan bekerja untuk kita. Kita akan mendapatkan passive income. Passive income. Sehingga ketika kita suatu hari memutuskan berliburan ke luar negeri 1 bulan penuh, uang tetap bekerja untuk kita. Ketika suatu hari nanti kita sakit misalnya, uang tetap bekerja untuk kita. Karena aset, jaringan manusia itu sudah terbentuk. Ya. Dengan membentuk aset itu, kita akan dapatkan 3 kebebasan sekaligus, yaitu kebebasan waktu, kebebasan pikiran, dan kebebasan finansial. 3 hal yang sangat berharga dalam hidup kita. Bebas waktu, bebas pikiran, dan bebas finansial. Nah, Bapak Ibu, Robert Kiyosaki mengatakan passive income hanya bisa diperoleh dengan menjalankan bisnis. Ada 3 alternatif kalau kita mau mendapatkan passive income.
Yang pertama, bangunlah bisnis konglomerasi. Yang kedua, bangunlah bisnis waralaba atau franchise. Dan yang ketiga, bisnis network marketing. Yang saat ini diaplikasikan oleh Prive International. Ya, Prive International memilih mendistribusikan iTera Care dan produk-produk lainnya dengan cara network marketing. Nah, sekarang kita coba lihat perbedaannya. Ya, konglomerasi, ya perusahaan tradisional ini dikembangkan oleh pemiliknya. Mereka mengembangkan sistem di dalam usahanya. Mereka mengembangkan sistem bagaimana pembelian itu supaya bisa dapat harga yang terbaik, termurah. Nah, itu bagaimana mekanismenya, ya. Kemudian bagaimana kemudian produksi yang efisien, kemudian bagaimana sistem penjualan yang terbaik, semua tersistem, ada SOP-nya, Bapak Ibu. Si konglomerat ini, si pengusaha ini membangun sistem bisnisnya. Cara kedua, waralaba. Di sini orang yang mengambil waralaba, mereka membeli sebuah sistem yang sudah jadi, resepnya sudah jadi, ya. Kemudian cara menggorengnya sudah jadi, cara menyajikannya sudah ada, cara berpromosinya semua sudah ada, sudah tersistem. Dan cara ketiga adalah network marketing atau pemasaran jaringan. Kita bisa berada di sana dengan cara bekerja memakai sistem. Ya, apa itu? Nanti kita akan bahas. Tapi yang pasti dalam hal ini secara modal, dari 3 cara ini, network marketing adalah yang paling kecil secara modal ya dibandingkan cara-cara lain. Resiko tentu saja berbanding lurus, semakin kecil modal semakin kecil resiko. Lalu secara tempat dan waktu, konglomerasi butuh waktu dan tempat yang tertentu. Waralaba juga perlu tempat tertentu ya, di tempat yang strategis dan sebagainya. Tetapi network marketing Bapak Ibu fleksibel waktu dan tempat. Bisnis network marketing bisa dijalankan di mana saja dan kapan saja. Di atas pesawat terbang, di atas bis, di toilet bahkan, ya saat berenang kita bisa ngobrol tentang mengenalkan bisnis kita. Saat siskamling, ya luar biasa. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Untuk keahlian, konglomerasi perlu keahlian yang spesifik. Kalau itu pabrik rokok, ya harus menguasai teknologi rokok. Pabrik tekstil ya harus menguasai teknologi tekstil. Waralaba ada sistemnya. Network marketing ada sistemnya. Nah, Bapak Ibu, kita coba lihat 3 perbandingan ini. Ya, BCA ini mewakili perusahaan yang bersistem. Ya, pemilik BCA adalah pemilik rokok jarum juga. Ya, mereka membangun bisnisnya dengan sistem sehingga dia nggak perlu khawatir bagaimana kasir mutasi keluar masuk uang dalam nilai yang besar, dalam jumlah cabang yang begitu banyak, semua ada sistemnya. Ya, bahkan kalau perlu cross check, biasanya di BCA akan pencet bel, dia bilang super, ya itu berarti supervisornya nanti datang memverifikasi dan sebagainya. Ya. Nah, franchise contohnya McDonald ini dimiliki oleh Rekso National Food Group dari Sosro, ya. Kemudian Prive, ya. Prive ini adalah perwakilan dari network marketing, ya. Ketiganya kata kuncinya adalah memakai sistem, Bapak Ibu. Nah, kita lihat sistem. Di network marketing, Bapak Ibu, ada yang namanya support system. Support system adalah yang menyediakan supaya sistem berjalan dengan baik. Support system kita bernama iElite System. Di situ disediakan BOP, ya, Business Opportunity Presentation. Kita mulai membangun dari kota ke kota. Ada BOP rutin, ya, BOP rutin. Ada Zoom meeting, ya, Zoom meeting rutin. Kemudian ada NDO. Ya, training untuk distributor baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, kunci di bisnis network marketing adalah sistem. Kita bekerja memakai sistem, lalu kita menduplikasi cara kerja kita, yaitu cara kerja yang bekerja memakai sistem kepada tim kita.
Jadi misalnya Bapak Ibu, ya, ketika Anda seorang diri, Anda ikuti apa yang disarankan oleh iElite System, datang di setiap BOP, datang di setiap Zoom meeting. Di sana Bapak Ibu kita sambil datang sudah pernah dengerin lagi, sambil belajar meningkatkan kemampuan kita dalam presentasi. Diulang-ulang akhirnya kita menguasai. Sehingga nanti ketika kita presentasi sehari-hari, kita sudah memahami dengan baik dan benar. Nah, sambil kita belajar Bapak Ibu, sambil kita mengundang teman kita. Teman kita diundang di BOP, di Zoom meeting. Presenternya siapa? Orang yang lebih menguasai dibanding kita yang masih baru. Ya. Jadi kita mungkin tidak bisa presentasi, tetapi kita bisa memanfaatkan orang yang bisa presentasi untuk membantu bisnis kita. Itu bekerja memakai sistem, Bapak Ibu. Ya, itulah bekerja memakai sistem. Peluang closing-nya lebih tinggi. Ada pertanyaan bisa dijawab oleh orang yang membantu kita presentasi. Ya, akhirnya dia bisa puas, dia paham manfaat dari IT Raker, dan akhirnya join. Join kepada siapa? Kepada Anda, bukan kepada presenter. Bonusnya untuk siapa? Untuk Anda. Nah, lalu duplikasikan orang yang baru tadi. Ayo Pak, bekerja memakai sistem seperti saya. Datang di setiap BOP, datang di setiap Zoom meeting. Artinya dari satu orang yang bekerja di tim Anda, yaitu Anda sendiri, sekarang berubah menjadi 2 orang. Ya, ajarkan, duplikasikan cara kerja Anda. Duplikasi artinya Anda melakukan sesuatu dan meminta orang lain melakukan seperti yang Anda lakukan. Ya, nah akhirnya sekarang ada 2 orang yang bekerja dengan cara yang benar memakai sistem. Di setiap BOP, di setiap Zoom meeting, dia ikut datang bersama Anda. Dan dia ikut mengundang teman, bersama Anda juga ikut mengundang teman. Akhirnya 2 menjadi masing-masing mengundang satu orang, ya ini untuk gambaran ya, untuk mempermudah, masing-masing mengundang 1 orang, dan akhirnya closing, 2 menjadi 4. Duplikasi lagi, ya cara kerja itu, 4 menjadi 8. Duplikasi lagi, 8 menjadi 16. Menjadi 32, 64, 128, dan selanjutnya, akhirnya Anda akan punya jaringan ribuan orang, puluhan ribu orang, ratusan ribu orang. Kalau misalnya seperti Pak Benny hari ini, dia punya jaringan sekitar 10.000 orang, sudah pasti tidak semuanya mau menduplikasi. Yang penting Anda mau melakukan bekerja memakai sistem. Nah, dari 10.000 orang itu, Pareto katakan 20% yang aktif. Berarti 2.000 orang aktif. Artinya apa? Artinya, ya, income kita tidak dibatasi oleh waktu yang hanya 24 jam sehari. Tadi dikatakan 20% dari 10.000 orang, berarti 2.000 orang aktif. Kalau orang itu bukan orang aktif, nggak ada hubungannya dengan uang. Waktu untuk menganggur nggak ada hubungannya dengan uang. Tapi kalau waktu untuk aktif bekerja akan berbanding dengan uang. Makin banyak jam kerja, makin banyak uang kita. Itu logikanya seperti itu. Ya, Bapak Ibu, akhirnya kita duplikasikan itu. Akhirnya semua orang tim kita bekerja bergantung pada sistem, bukan bergantung pada Anda. Maka akhirnya sistem akan bekerja untuk Anda. Anda akan mendapatkan passive income Anda. Ya. Jadi sekali lagi, apa yang diajarkan oleh iElite System, yang disediakan oleh iElite System, semua itu adalah baik untuk perkembangan bisnis Anda. Hadiri setiap pertemuan, Zoom meeting, BOP, NDO. Orang yang sudah bergabung, dia masih bingung, cemplungkan ke NDO, New Distributor Orientation. Ya, jadi ada pelatihan, ada rekrutmen, ada pelatihan, ada rekrutmen, ada pelatihan. Lalu diajarkan untuk melakukan presentasi, bukan hanya melalui Zoom, ya, bukan hanya melalui BOP, tapi day to day kita bergerak dengan presentasi. Isi presentasi kita dengan home meeting.
Kalau tidak ada jadwal home meeting, baru one on one, 1 lawan 1. Tapi kalau bisa, isi hari-hari kita dengan home meeting. Kumpulin teman-teman kita, jadi ada orang yang tertarik, minta dia untuk undang relasinya. Bu, kumpulin keluarga ibu di rumah, tetangga ibu, teman akrab ibu, kumpulin di rumah, nanti saya akan bantu presentasi. Kita akan terapi gratis mereka, ibu kumpulin. Ya. Nah, akhirnya datang mungkin 5 orang di rumah ibu itu, atau 10 orang. Jadi daripada one on one, 1 lawan 1, ngomong presentasinya sama, katakan 1 jam kepada 1 orang, ini kita ngomong kepada 5 orang, 7 orang, 10 orang, perkembangan bisnis kita akan jauh lebih cepat. Ya, lakukan. Ada trip, challenge trip, kita kejar itu, tim kita ikut mengejar, sehingga ikut bergerak, pertumbuhan bisnis kita menjadi lebih cepat, cemplung lagi, NDO, cemplung. Akhirnya semakin lama semakin banyak tim kita. Semua bergantung kepada sistem, bukan bergantung kepada Anda. Ya. Nah, Bapak Ibu, bisnis network marketing ini mengandung banyak keindahan. Yang pertama adalah unpredictable. Hari ini mungkin kita adalah orang biasa di bisnis ini, ya, tidak punya pengalaman banyak, tetapi ya, asal kita bekerja dengan cara yang benar, memiliki modal kita, Bapak Ibu, yang terpenting adalah impian dan sikap yang positif. Itu adalah sesi yang berbeda, ya. Tapi intinya, Bapak Ibu, modal terpenting di bisnis ini adalah Anda harus memiliki impian yang kuat, karena dialah yang akan menggerakkan Anda. Tanpa impian yang kuat, Anda akan jatuh, akan rontok oleh masalah yang menghadang. Tapi ketika impian Anda kuat, ya, masalah itu menjadi bukan masalah lagi, karena impian Anda lebih besar dari masalah Anda. Ya, tetapi yang menentukan bahwa impian itu benar-benar tercapai adalah sikap Anda yang positif. Ya, nah, Bapak Ibu, dengan Anda memiliki impian yang kuat dan sikap yang positif, bekerja memakai sistem, kita mungkin orang biasa, tapi di balik orang ada orang, di balik orang ada orang. Anda merekrut tetangga Anda, orang biasa juga. Tetangga Anda merekrut teman kantornya, orang biasa juga. Ya, teman kantornya merekrut kakak iparnya, ternyata orang yang hebat. Nah, Bapak Ibu, ketika Anda punya 2 orang yang hebat, orang hebat itu yang seperti apa sih? Orang hebat adalah orang yang impiannya kuat dan sikapnya positif. Itu orang hebat di bisnis ini. Ya, ketika Anda menemukan 2 orang yang hebat, 1 di kiri, 1 di kanan, wah, sekualitas Pak Benny misalnya. Nah, itu level pairing Anda hanya masalah waktu. Itu bisa miliar per bulan, Bapak Ibu. Hanya masalah waktu. Ya, bisnis ini akan bergerak. Orang yang sikapnya positif, mengalami masalah, mengalami kegagalan, dia tetap menyikapi positif terhadap dirinya sendiri, positif terhadap orang lain, positif. Ya, sikap mau belajar, dia mau bekerja bersama tim dengan baik. Sikap yang positif itulah yang akan membawa dia untuk berhasil. Unpredictable, ada orang di balik orang, ada orang di balik orang. Bisa jadi orang atau mutiara tadi, orang yang Anda cari, ya, 2 mutiara itu mungkin ada di level 12 Anda, mungkin ada di level 20 Anda, bisa jadi, ya. Ada 1 di kanan, 1 di kiri, binary pairing Anda, kalau Anda pelajari marketing plan, bisa maksimal 1,6 miliar per bulan, ya. Belum dari matching bonus, belum dari yang lain-lain. Nah, yang kedua, ketika Anda bekerja memakai sistem, semua menduplikasi Anda, tim Anda menduplikasi dengan cara yang benar, maka akhirnya Anda akan punya bisnis yang unstoppable, tidak bisa Anda hentikan. Anda bilang, "Bok, kamu berhenti aja," enggak mau, karena dia tetap akan berjuang untuk impiannya masing-masing. Ya, dia tetap akan berjuang. Ada banyak orang yang berjuang untuk kehidupannya, untuk perubahan kehidupannya. Ya. Dan yang terakhir, unbelievable.
Anda akan mendapatkan income, passive income, yang Anda sendiri mungkin akan terkaget-kaget dari bulan ke bulan. Ya. Dari yang tadinya hanya jutaan, menjadi puluhan juta, menjadi ratusan juta, menjadi miliaran per bulan. Bapak-Ibu, potensi network marketing begitu luar biasa. Banyak keindahan yang akan terjadi dalam bisnis network marketing. Asalkan Anda mau terus belajar, Anda mau terus bergantung pada tim Anda mau bekerja sama dengan baik, bekerja memakai sistem. Jadi Bapak-Ibu, saya berharap apa yang saya sharingkan tentang paradigma bisnis network marketing ini bisa menambah pemahaman kita tentang bisnis ini. Karena sebagian orang saya lihat menganggap remeh bisnis ini, ya, memperlakukan bisnis ini asal-asalan, ya presentasi kalau ada waktu. Bapak Ibu, kalau semuanya, kalau ada waktu, kalau luang baru jalan, kalau enggak ya enggak, ya itu seperti orang usaha, buka toko. Tokonya dibuka kalau pas dia pengen buka. Kira-kira akan sukses enggak tokonya? Enggak mungkin Bapak Ibu. Kita harus menyikapi bisnis ini dengan serius. Seperti ketika Anda menyikapi bisnis-bisnis lainnya dengan modal yang besar. Kalau Anda punya modal besar, Anda akan sangat serius. Karena modal Anda besar, kalau sampai gagal, kerugian Anda besar. Masalah di bisnis network marketing adalah modalnya kecil. Ya, sehingga orang seringkali mengabaikan. Ya sudahlah. Ya, sulit banget, mending ya paling enggak saya sudah bisa sehat pakai alatnya, berhenti dari bisnisnya. Modalnya kecil Bapak Ibu. Dan di bisnis ini enggak ada bos. Tidak ada bos. Upline adalah mitra kerja Anda, bukan bos. Ya. Manajemen bukan bos, ya. Mereka adalah mitra Anda. Karena itu Bapak Ibu, Anda harus memiliki impian yang kuat dan miliki sikap yang positif. Oke, itu yang bisa saya sharingkan di sesi kali ini. Waktu saya kembalikan ke Pak Endang. Sekian Pak Endang. Oke, terima kasih Pak Yona. Luar biasa, saya dan teman-teman sekalian mempunyai banyak pencerahan dari Pak Yona. Dan ada kata kunci yang saya dapat dari barusan Pak Yona materikan, yaitu potensi network marketing adalah unpredictable. Yang pertama, ya. Yang kedua tentunya unstoppable. Yang ketiga unbelievable. Nah, itu saya dapat ilmu juga dari Pak Yona ini, luar biasa. Dan tentunya bisnis network marketing adalah bisnis yang sangat indah. Betul ya Pak Yona ya? Luar biasa. Ya, Pak. Dan bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan bertanya. Saya akan buka untuk saya unmute. Silakan bisa di unmute, kasih komentar atau bertanya. Kita masih ada waktu beberapa menit. Silakan ya. Bagi yang udah ada chat, saya akan bacakan juga. Ini dari Ibu Lili Resmini. Selamat malam. Senang malam ini bisa mendapatkan pencerahan sistem bisnisnya dari iTera Care ya. Bagi teman-teman yang sudah jadi member, terutama yang hadir, terutama pasti sudah menjadi member semua di dalam ini. Ya silakan Pak. Boleh kasih tanda jempol atau tanda raise hand. Yang mau bertanya silakan kasih komentar. Oh, ada suara musik ya. Saya mute all dulu ya. Ya, bagi yang mau bertanya silakan unmute sendiri di device-nya masing-masing. Kami menunggu, masih ada beberapa menit untuk sesi ini berakhir. Di chatting ada Pak, di chatting ada Pak. Ada kolom chat lagi. Bagaimana cara dari Pak Dodo Rahmat ya, dari Pak Dodo Rahmat, bagaimana cari kita menghadapi penolakan Pak? Nah, silakan Pak Yona. Sorry Pak Yona, di unmute dulu. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, penolakan di bisnis network marketing ini sesuatu yang pasti akan terjadi. Ya, siapapun pelakunya pasti akan mengalaminya. Bukan berarti orang yang hebat
adalah orang yang tidak pernah mengalami penolakan atau selalu bisa mengatasi penolakan, bukan, ya. Orang yang hebat seperti Pak Beni misalnya, dia bisa menjadi peringkat tertinggi saat ini karena dia justru orang yang paling banyak mengalami penolakan. Jadi penolakan itu adalah paket untuk sukses di bisnis ini. Jadi Bapak Ibu, di bisnis network marketing itu ada hukum-hukum yang mengatur. Ya, ada hukum yang mengatur. Hukum dadu misalnya. Dadu kalau dilempar, ya ada 2 dadu, kita kepengen keluar angka 6 dan 6. Sepandai-pandainya kita, kalau kita cuma lempar sekali, kemungkinannya sangat kecil keluar angka 6 dan 6. Tapi sebodoh-bodohnya kita, kalau kita lempar nggak keluar, dilempar lagi, nggak keluar, dilempar lagi, dilempar lagi, dilempar lagi, dilempar lagi, pasti akan keluar. Ya, jadi artinya penolakan, ya itu nggak ada masalah dengan penolakan. Yang penting adalah kita terus berusaha meningkatkan kemampuan kita, kemampuan dalam product knowledge, kemampuan dalam marketing plan, kemampuan dalam mengatasi, berrelasi dengan orang, ya, mengasah ilmu kita, supaya menekan rasio penolakan itu. Ya, jadi penolakan, orang yang menolak itu bisa jadi dia karena dia ragu-ragu dengan dirinya sendiri. Orang yang menolak itu bisa saja dia ragu-ragu dengan dirinya sendiri. Apa saya bisa? Ya, bisa itu, bisa dirinya sendiri. Bisa juga dia ragu-ragu dengan diri Anda. Wah, saya pengen serius di bisnis nih, tapi yang ngajak saya ini berarti akan jadi upline saya, jadi sponsor saya, kok orangnya kayak gini nih, sikapnya nih, saya kenal orangnya gini. Jadi dia meragukan Anda. Bisa segitu. Bisa juga dia ragu-ragu karena harganya, karena kualitasnya, karena perusahaannya, ada banyak keraguan. Karena itu, ya, sebelum itu menjadi penolakan yang final, ya, Anda harus melakukan yang namanya follow up. Follow up. Jadi walang kayak tangan dari ini dainda dowi. Pak Yona, tidak ada suara. Oh ya, oke. Oke, jadi untuk tadi waktu saya bicara tentang itu tadi penolakan terhadap dirinya sendiri itu nggak ada suara ya tadi ya? Ya Pak, boleh diulang. Ada. Tadi ya? sampai Pak Yona, teruslah tingkatkan kemampuan. Nah, terus silang. Iya, jadi orang menolak itu bisa karena macam-macam. Dia mungkin meragukan dirinya sendiri, apa aku bisa menjalankan bisnis ini. Dia ragu-ragu dengan dirinya sendiri. Dia bisa ragu-ragu dengan kita yang mengajak, ya. Dia bisa ragu-ragu dengan produknya, dia bisa ragu-ragu dengan perusahaannya. Jadi Bapak Ibu, kita perlu meningkatkan kemampuan kita untuk mengatasi kendala-kendala yang biasanya muncul, ya. Jadi misalnya dia ragu-ragu apakah barang ini bergaransi. Kita tidak menjelaskan ternyata waktu presentasi, ya. Wah, nanti kalau rusak gimana? Nah, kita kadang kesalahan kita tidak menjelaskan ada garansi dan sebagainya. Dia mungkin ragu-ragu, ini nanti ngeklaimnya kemana? Kita nggak jelaskan bahwa kita punya kantor perwakilan di Jakarta, ya, yang menunjukkan bahwa ini perusahaan yang serius, ya. Kita tidak menjelaskan banyak hal gitu ya. Jadi Bapak Ibu coba mengevaluasi dan banyak belajar untuk mengatasi penolakan itu. Penolakan yang pasti selalu akan ada, tetapi kita harus berusaha meningkatkan kemampuan kita untuk menekan rasio penolakan. Oke. Baik, ada satu teman kita dari Pak Edi Opa, silakan Pak. Ada resen dari Pak Edi Opa. Silakan. Ya, halo, selamat malam. Ya, silakan. Selamat malam Pak Yona. Selamat malam. Terima kasih host buat kesempatannya. Saya cuma mau sedikit bertanya. Kebetulan hari Selasa kemarin saya diundang di suatu komunitas yang begitu ekstrim ya. Anak-anak
ex anak-anak metal, anak-anak musisi, anak-anak metal, tapi rata-rata berpenyakit. Nah, waktu Selasa malam kemarin, saya ketemu dengan teman-teman, nyampe itu udah diejek habis-habisan, Pak. Wah MLM, wah nawarin produk, wah MLM ya seperti itu. Jadi saya diam aja dengan ya puji Tuhan ya cukup tenang. Saya selesaikan mereka bicara, baru habis itu mereka saya cuma bilang begini, sudah sekarang kalian nggak usah banyak mulut, siapa yang ada keluhan sini, siapa yang ada keluhan. Nah, kebetulan itu ada salah satu rekan itu tangannya ada nggak bisa diangkat. Terus saya blow sekitar 30 menit itu, dan puji Tuhan tangannya itu langsung bisa diangkat. Akhirnya ejekan, hinaan, apa ya, dalam konteks bercanda ya, tapi kan kata-katanya kan lingkungan kayak gitu ya cukup ekstrim ya, kalimat-kalimatnya cukup ekstrim. Saya jawab cuma dengan alat, saya tidak membantah kata-kata mereka, saya jawab cuma dengan alat, Pak. Seperti itu, Pak Yona. Jadi akhirnya mereka diam, akhirnya, iya bener ya, bisa ya, serius ya. Jadi kayak gitu, Pak, sharing. Salah satunya sharing yang kemarin seperti itu. Terus ada lagi, saya hadapi kendala, ada yang pingin beli tapi dia maunya gesek kredit card. Nah, itu juga jadi kendala bagi saya gitu, Pak. Nah, untuk solusinya kira-kira bagaimana ini? Kalau ngadepin yang orang-orang ekstrim, mungkin karena mental juga, muka juga udah cukup tebal saya ini, jadi saya cuma menjawab dengan alat. Yang pertama, yang kedua, ada yang pingin beli tapi pingin gesek dengan kredit card. Nah, itu jadi kendala juga buat saya butuh solusi untuk seperti itu, Pak Yona. Sekian, Pak Yona, terima kasih banyak kesempatannya. Ya, Pak Edi Opa, ya. Jadi bagus banget ya tadi sharingnya. Jadi kita bersyukur berada di Prive dengan IT Rakernya, ya. IT Rakernya tadi IT Raker kita itu seringkali bisa membantu mengatasi banyak hal, ya. Termasuk contohnya tadi, ya. Fast result, hasil yang relatif cepat, itu poin yang penting sekali dan berharga, ya. Nah, kalau bicara tentang kartu kredit lalu digesek, ya memang kemampuan orang saat itu belum siap sehingga dia mau secara angsuran, ya. Itu banyak sekali kita hadapi. Mungkin kalau ada fasilitas itu mengatasi dengan angsuran, itu memang akan closing lebih banyak lagi. Kalau kartu kredit itu nanti saya coba akan menghubungi ke ini ya, edisi Mandiri atau BCA, ya. Itu sebenarnya bisa itu. Kalau kartu kredit, ya. Itu Pak Edi. Siap Pak Yona, siap. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Oke, saya akan bacakan chat dulu, Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Madani Home Spa. Home sharing rutin di Bandung bisa seminggu sekali. Nah, ini dari, silakan Ibu tanya mungkin ke tim leadernya siapa. Kemudian atau Pak Yono bisa jawab, Pak? Enggak tahu. Enggak tahu ya. Ya silakan tanya Ibu Madani ke upline Ibu atau tim Ibu, leadernya, tanyakan mau seminggu sekali apa gimana. Kemudian dari Cantik, bagaimana cara kita baik kita info tentang produk kepada orang dan tipsnya supaya closing. Nah, silakan Pak. Atau sekali lagi nih dari Bu Cantik juga, maksudnya cara atau awal kita info produk kita, tips yang baik dan elegan supaya orang yang kita tuju welcome, nyaman. Silakan Pak Yona, mungkin bisa kasih tipsnya. Ya, jadi ada dua, bagaimana supaya waktu presentasi nyaman, bisa diterima dengan baik, ya. Jadi itu tadi juga terkait dengan bagaimana untuk closing tadi, ada pertanyaan itu ya. Ya. Jadi yang pertama jelas kita ketika presentasi kita harus meningkatkan kemampuan kita dalam presentasi, product knowledge. Karena itu sangat disarankan bagian dari sistem adalah pertemuan, BOP, Zoom meeting. Di situ kan akan dilakukan presentasi mengenai produk berulang-ulang.
sama materinya, ya, sama, diulang-ulang, diulang-ulang. Akhirnya kita akan punya kemampuan product knowledge yang memadai. Nah, itu syarat penting untuk kita presentasi, ya. Itu yang pertama, ya, belajar. Terus belajar melalui Zoom meeting, melalui produk POP, ya. Lalu bagaimana supaya closing, supaya nyaman presentasinya dan ujung-ujungnya closing. Ya, ada beberapa prinsip. Yang pertama, buat orang-orang itu relax. Ya, banyak orang yang merasa stres atau waduh, ini aku pasti nanti mau dipaksa nih, dalam tanda petik dipaksa untuk beli, ya. Nah, bagaimana caranya membuang ketakutan orang itu untuk takut dipaksa itu tadi, ya. Karena banyak sekali orang yang melakukan hard selling. Wah, pakai maksa lah, ya. Maksa itu hal yang kurang pas, ya. Nah, Bapak Ibu, karena itu perlu buat orang itu rileks supaya dia tidak merasa akan dipaksa nanti. Ya, kita bisa ngomong di awal bahwa jadi Bapak Ibu, saya akan men-sharingkan info tentang iTera Care. Ya, nanti masalah apakah Bapak Ibu tertarik atau tidak, buat saya sama sekali nggak masalah. Tapi siapa tahu info ini bermanfaat, berguna buat Bapak Ibu. Ya, jadi saya hanya berbagi info Bapak Ibu ya. Nah, buat orang itu rileks. Ya, bahkan kalau ekstrim, ajak salaman. Janji, Bapak jangan beli dari saya, oke? Saya cuma bagi info. Wah, itu ekstrim. Ya, tapi intinya bahwa kita tidak akan memaksa dia untuk beli. Nah, ketika rileks Bapak Ibu, maka informasi kita itu akan efektif masuk ke dalam benaknya. Tapi kalau dia dia tidak rileks, dia ada kekhawatiran, ketakutan, wah nanti aku pasti akan dipush untuk beli nih, dipaksa untuk beli. Nah, waktu presentasi kayaknya dia mendengarkan, tapi pikirannya sedang cari-cari alasan. Nanti aku cara alasannya gimana ya untuk nolak. Nah, jadi ketika tidak rileks, itu dia tidak akan fokus pada presentasi kita. Buat orang itu rileks, itu yang pertama. Nah, setelah rileks, ganggu pikirannya, ya, diganggu. Pak, Bapak sering melihat orang yang baru beraktivitas tiba-tiba jatuh, ya. Itu kenapa? Karena ternyata jantung koronernya tersumbat 100% pada saat itu, ya. Pembunuh nomor 1 dan nomor 2 dunia adalah masalah pembuluh darah. Di otak stroke, di jantung koroner, ya. Dan sebagian besar orang mengalami masalah pembuluh darah. Alat ini sangat bagus untuk mengatasi itu. Jadi ganggu pikirannya, ya, diganggu. Ini bisa dialami oleh Bapak Ibu juga, ya. Masalah pembunuh nomor 1 dan nomor 2 dunia ini, ya. Jadi diganggu pikirannya supaya dia, oh benar juga ya, ini bahaya juga ya masalah itu ya. Bapak Ibu pernah berpikir enggak bahwa di jantung kita ini seberapa banyak, seberapa tebal sumbatannya? Di otak kita, pembuluh darah ke otak, seberapa besar sumbatannya? Bapak Ibu pernah cek enggak? Nah, ganggu pikirannya. Tapi kemudian prinsip yang ketiga, beri mereka kelegaan, beri mereka solusi. Alat ini mampu mengatasi itu, membantu mengatasi itu. Ya, kita kasih contoh, ya, misalnya Pak Uliman Siotang yang ada sumbatan 8, tapi kemudian diterapi selama 3 bulan, semua sumbatannya turun di bawah 50%. Nah, ada kelegaan, ya, diberi solusi. Gitu, ganggu pikirannya, beri solusi. Setelah itu beri pertanyaan sebanyak mungkin yang jawabannya ya, betul, boleh, ya. Bapak Ibu setuju bahwa kesehatan adalah harga yang paling utama, ya. Nah, itu kan jawabannya ya, setuju, ya. Beri pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ya, betul, setuju, ya, betul, setuju, seperti itu sebanyak mungkin. Dan akhirnya Bapak Ibu bisa tawarkan. Jadi Bapak Ibu membutuhkan alat ini tipe yang mana? Ya, yang premium atau yang pro. Nah, langsung tawarkan. Ya, langsung tawarkan. Yang ini atau yang ini.
mau manapun itu artinya beli, Bapak Ibu. Ya, jangan beli atau tidak. Nah, pilihannya beli atau tidak, dia jawab enggak dulu ya. Tapi kalau pro atau premium, mau pro mau premium itu beli berarti. Ya, kalau pertanyaannya sudah ya betul setuju, ya betul setuju, ya betul setuju. Nah, di akhirnya pasti ya, gitu ya. Oke, beri pertanyaan supaya mungkin yang jawabannya ya. Nah, kira-kira Jadi seperti dikunci itulah. ya. Dikunci ya Pak Yona ya. Ya, Nggak ada kata-kata tidak di situ, semuanya positif semua ya. ya, semua positif. Luar biasa. Ya baik, baik Bapak Ibu sekalian, sudah tidak ada chat lagi dan waktu sudah menunjukkan juga 1 jam. Saya atas nama perusahaan Private Indonesia dari Business Development Team dengan Endang, kami mengucapkan terima kasih Pak Yona atas pencerahannya, atas Sama-sama Pak Endang. waktunya, dan Bapak Ibu sekalian yang ikut Zoom juga mengucapkan terima kasih. Salam sehat semua. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak Yona, Pak Hos. Terima kasih. Terima kasih Pak Yona. Sama-sama. Terima kasih Pak Yona, Pak Terima Nana. kasih Pak Endang. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih Pak Yona. Sama-sama, terima kasih kembali. Terima kasih Pak Yona.